Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. واجعل ما علمتنا حجة لنا ولا علينا وارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya untuk selalu kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala serta menyanjungnya sebagai bentuk kesyukuran kita terhadapnya, terhadap setiap curahan dan limpahan nikmat, karunia dan anugerah yang Dia berikan kepada kita, juga rahmat dan kasih sayangnya yang sampai hari ini masih Allah Subhanahu wa taala curahkan dan limpahkan kepada kita. Dan di antara hal tersebut adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk terus bisa menuntut ilmu syar'i, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, di tahun kedua ini kita akan memulai mempelajari salah satu cabang ilmu yang mungkin baru di sisi antum sekalian, karena cabang ilmu ini di tahun kemarin itu tidak dicantumkan, karena memang melihat maslahat dari para tulab, kurang cocok nampaknya kalau kita pelajari buku ini di tahun yang pertama. Dan cabang ilmu ini dikenal dengan cabang ilmu usulul fiqh. Usulul fiqh. Dari namanya kita sudah bisa meraba apa yang akan kita pelajari di dalamnya. Usul al-fiqh, pokok-pokok ilmu fikih. Ini kan pokok-pokok ilmu fikih. Dan ilmu ini sebagaimana yang akan kita jelaskan nantinya, ilmu ikhwah sekalian itu terbagi, para ulama membaginya menjadi dua. Ada namanya ilmu ghayah dan ada namanya ilmu wasilah. Ada namanya ilmu ghayah dan ada namanya ilmu wasilah. Ilmu ghayah sebagaimana namanya, dia adalah ghayah, puncak dan tujuan seseorang itu belajar. Dia ilmu pokok yang menjadi tujuan seseorang itu belajar. Dan para ulama menyebutkan di antara ilmu ghayah ini adalah ilmu yang mempelajari tentang ahkamul fiqhiyah, hukum-hukum fikih. Seperti apa hukum salat, ya kan? Apa hukum wudu, apa hukum zakat, dan semisal dengannya. Kenapa dijadikan ilmu ini menjadi ilmu ghayah? Ini salah satunya ya. Karena dengannya lah seorang hamba bisa mengetahui yang halal dan haram, bisa mengetahui yang mana perintah dan yang mana larangan, sehingga dengannya dia bisa tahu apa yang seharusnya dia lakukan dan apa yang seharusnya dia tinggalkan dan jauhi. Paham ini? Dan di antara ilmu ghayah juga, ilmu pokok adalah ilmu tauhid dan akidah. Dan di antara ilmu ada juga namanya ilmu wasilah. Juga sama seperti dengan namanya, dia adalah wasilah. Ilmu yang menjadi wasilah atau penghantar, yang mengantarkan seseorang untuk bisa memahami ilmu ghayah. Paham ini? Dia adalah ilmu sebagai wasilah, penghantar yang mampu membantu seseorang dan menghantarkan dia untuk memahami yang namanya ilmu ghayah.
Dan di antara ilmu wasilah ini, apa yang akan kita pelajari sekarang? Insyaallah ta'ala ilmu usulul fikih. Ilmu usul al-fikih. Ilmu usul fikih ini adalah ilmu yang akan membantu kita untuk memahami ilmu fikih nantinya. Ya. Saya berikan contoh, misalkan di fikih kita akan pelajari hukum-hukum tentang wajib, muharram, mustahab atau sunnah, kemudian makruh, mubah. Hukum-hukum ini seorang faqih bisa menyimpulkannya bahwa sesuatu ini wajib, atau sesuatu ini haram, atau sesuatu ini sunnah, atau dia makruh atau mubah, itu melalui perantara ilmu usul fikih. Karena sebagaimana yang akan datang, ilmu usul fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana seseorang bisa menyimpulkan suatu hukum dari suatu dalil. Ma'ruf bahwasanya hukum itu dipetik pasti punya dalil. Ketika kita ditanya apa hukum sholat, lantas kita mengatakan sholat wajib, pastilah kita perlu dalil. Apa dalilnya kalau dia wajib? Begitu pula kalau ditanya apa hukumnya zakah, kita katakan wajib. Apa dalilnya wajib? Paham ini? Untuk mengambil kesimpulan hukum itu tadi, pasti perlu dalil. Sekarang cara untuk menyimpulkan hukum dari dalil, itu melalui ilmu usul fikih. Melalui ilmu usul fikih. Dan akan banyak kita lalui lagi bab-bab yang lainnya yang membahas tentang istinbat atau istidlal, bagaimana cara kita berdalil dan menyimpulkan serta mengeluarkan dan memetik hukum dari dalil. Paham tak? Ini ilmu usul fikih namanya. Baik. Dan sebelum kita masuk dan membaca kitab yang akan kita pelajari insyaallah ta'ala, ada baiknya kita sedikit mengenal ilmu yang akan kita pelajari. Kita sedikit mengenal ilmu yang akan kita pelajari. Karena disebutkan dalam salah satu athar bahwasanya man arafa ma yatlub hana alaihi ma yabdhul. Disebutkan dalam salah satu athar, man arafa ma yatlub hana alaihi ma yabdhul. Barang siapa yang tahu apa yang dia cari, barang siapa yang tahu apa yang dia cari, maka akan mudah segala sesuatu yang dia kerahkan dari kemampuannya. Paham ini? Ya, dan ini kaidah umum dalam setiap sesuatu. Ada suatu amalan, pekerjaan yang ingin kita lakukan. Kalau kita kenal dari awal, kita tahu apa yang kita akan amalkan dan kerjakan, pasti akan mudah kita kerjakan. Paham ini? Ya, contoh misalkan kalau sholat, kita mau rasakan bersolat kita ringan, kenal solat itu, keutamaannya, faidahnya solat, apa sebenarnya hukumnya, apa ganjarannya. Dengan itu, bagaimanapun kemampuan yang kita lakukan dan kerahkan untuk mendirikan salat pasti akan mudah. Tapi kalau kita tidak tahu, akan berat kita lakukan. Begitu pula dalam ilmu. Ilmu itu kalau dari awal kita belajar, kita tahu apa yang akan kita pelajari, itu akan mudah nantinya. Akan menjadi mudah nantinya. Dan para ulama juga telah menyimpulkan, ada beberapa muqaddimat atau pembukaan atau pendahuluan dalam setiap cabang ilmu yang hendaknya diketahui oleh seorang talibul ilm sebelum masuk dan mempelajari ilmu yang akan dia pelajari itu. Paham ini? Itu tadi, supaya apa? Supaya kita bisa mengenal, yang dengan kita mengenal ilmu itu akan menjadi mudah bagi kita untuk mempelajarinya. Dan muqaddimat ini disusun oleh salah seorang ulama
As-Sabban rahimahullah di dalam 3 bait syairnya, kata beliau rahimahullah, inna mabadi kulli fannin asyarah, inna mabadi kulli fannin asyarah. Ketahuilah bahwa setiap ilmu itu punya 10 mabadi atau pendahuluan. Yang 10 ini penting untuk kita ketahui sebelum kita masuk ke dalam ilmu yang akan kita pelajari. Apa saja yang 10 itu? Beliau lanjutkan. Al-haddu wal mawdu'u thumma samarah. Beliau sebutkan yang pertama ada al-hadd. Apa itu al-hadd? Definisi dari ilmu yang akan kita pelajari. Apa sebenarnya ilmu yang akan kita pelajari ini? Wal mawdu'. Mawdu' ini tempatnya. Bahasa lainnya, di mana ilmu yang akan kita pelajari ini akan dipraktekkan. Paham ini? Seperti misalkan yang telah berlalu, ilmu tajwid misalkan. Di mana maudu'nya? Di mana dipraktekkan? Al-Quranul Karim. Usul fikih juga seperti demikian. Ada tempatnya. Paham ini? Ada tempatnya atau tempat kita mempraktekkan ilmu itu. Tsumma samarah. Kemudian berikutnya kata beliau, apa sebenarnya buah dari mempelajari ilmu usul fikih? Apa manfaatnya? Sudah berapa? 3. Wa nisbatun wa fadluhu wal wadih. Kemudian berikutnya yang keempat, nisbahnya. Penyandaran ilmu ini. Kemana penyandarannya? Wa fadlu, apa keutamaannya? Wal wadi'u, dan siapa peletak pertama dari ilmu ini. Itu penting juga. Kemudian kata beliau, walismul istimdadu hukmu syari'u. Namanya, sudah ketujuh kan? Ism, namanya. Istimdad, sumbernya. Karena jangan sampai ada yang mengatakan, apa itu ilmu usul fikih? Ilmu bidah. Itu baru muncul setelah Nabi SAW wafat. La, nanti akan kita pelajari, akan kita sebutkan bahwa sumber dari ilmu usul fikih ini tetap adalah Al-Quran dan Sunnah. Tapi nanti kita akan jelaskan. Kemudian apa tadi? Yang terakhir, hukum syari'. Yang ke-9, hukum mempelajarinya dalam syariat. Nah, ini setiap ilmu ada. Seperti misalkan ilmu nahwu, ilmu saraf, ada hukumnya. Apa hukum mempelajarinya? Begitu pula ilmu yang akan kita pelajari ada hukumnya dalam syariat. Dan yang terakhir kata beliau, masailun wal ba'du bil ba'di iktafa. Masail, apa saja masalah atau pembahasan yang akan kita bahas di dalamnya. Nah ini, hanya saja dari 10 ini kata beliau, wal ba'du bil ba'di iktafa. Sebahagian itu bisa mencukupi sebahagian yang lainnya. Paham ini? Maksudnya tidak perlu kita mengenal 10 ini, tapi cukup kita mengenal di antaranya, itu sudah cukup untuk mengenal ilmu yang akan kita pelajari. Oleh karenanya, kalau antum buka setiap buku itu, pasti yang paling pertama para penulis cantumkan apa? Pasti definisi. Apa saja buku yang antum buka, pasti itu ada definisinya. Kenapa? Karena itu salah satu cara kita mengenal ilmu sebelum kita mempelajarinya. Yang dengan kita mengenalnya nantinya akan memudahkan kita dalam mempelajarinya. Jadi tidak harus 10-10-nya disebutkan. Kadang hanya 1, tapi itu sudah cukup. Hanya saja kata beliau, wa man darul jami'a hadza syarafa. Siapa yang mengetahui semuanya, maka dia akan mendapatkan keutamaan. Kan? Baik, kita mulai dari yang pertama. Al-had. Apa definisi ilmu usul fikih? Yang dengannya nanti kita bisa tahu, tergambarkan bahwa ternyata ilmu usul fikih itu mempelajari tentang ini dan itu. Disebutkan oleh para ulama bahwa ilmu usul fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang dalil-dalil fikih secara global. Dalil-dalil fikih secara global.
dan juga mempelajari bagaimana cara memetik dan menyimpulkan hukum dari dalil tersebut. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita mengetahui seorang mustadil, seorang yang memetik dalil atau hukum dari dalil tersebut. Jadi ada 3 hal yang akan dipelajari dalam ilmu usul fikih. Yang pertama apa? Kita akan pelajari dalil-dalil fikih atau dalil-dalil syar'i, Al-Quran dan Sunnah. Amin. Tapi kita mempelajari dalil-dalil tersebut secara global, bukan secara terperinci. Apa maksudnya sekarang? Contoh, ketika ada seorang yang ditanya, apa hukum sholat? Dia katakan wajib. Kemudian ditanya, apa dalilnya? Dia sebutkan ayat wa aqimus sholat, dan dirikanlah sholat. Sampai di sini, ini tugasnya para ahli fikih untuk menyampaikan hukum dan dalilnya. Namun ketika kita tanyakan, bagaimana caranya kita menyimpulkan dari ayat wa aqimus sholat dan dirikanlah sholat, bagaimana kita bisa simpulkan dari ayat ini hukum wajib sholat? Dari sisi mana? Ada yang bisa jawab? Ayo. Di sini tugasnya ahli usul. Dia mempelajari dari kandungan suatu dalil, yang dari kandungan itulah dia menarik suatu hukum terhadap suatu masalah. Kalau seorang faqih tadi, dia simpulkan hukum dengan dalilnya. Adapun alasannya, bagaimana cara menyimpulkan hukum itu dari dalil, tugasnya usuli. Kemudian para ahli usul membahas bahwa ternyata dari ayat ini wa aqimus shalah, dirikanlah salat, terdapat apa dalamnya? Perintah wa aqimu, dan dirikanlah. Perintah dari Allah kepada hambanya. Untuk apa? Mendirikan salat. Di dalam ilmu usul fikih ada kaidah. Kaidah ini namanya kaidah umum, kaidah global, yang kita pakai dan terapkan pada setiap ayat. Apa kaidahnya? Al-aslu fil amri al-wujub. Asal dari perintah, kapan datang perintah dari dalil, baik dari Al-Quran ataupun dari sunnah, asalnya, hukum asalnya adalah wajib. Sampai datang dalil lain yang mengkhususkan wajib itu dan merubahnya menjadi hukum yang lain. Karena nanti akan kita pelajari, wajib itu, perintah itu kadang bukan wajib hukumnya, tapi sunnah. Tapi asalnya adalah wajib. Dari situlah kemudian para ulama usul menyimpulkan, kalau begitu, firman Allah wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat, menunjukkan akan wajibnya salat. Apa tadi alasannya? Karena di dalam ayat ini terdapat perintah, dan kaidah usulnya setiap perintah asalnya wajib. Itu ilmu usul. Nah, ini yang akan kita pelajari nantinya. Paham ini? Nah, oleh karenanya disebutkan oleh para ulama, seorang faqih itu, ahli fikih, itu kebanyakannya pasti seorang usuli, pasti seorang ahli usul. Tapi belum tentu seorang usuli adalah seorang faqih. Hanya itu. Nah, ini ilmu yang pertama yang akan kita pelajari dari usul fikih. Kita akan mempelajari tentang dalil-dalil syar'i, Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua, kita akan mempelajari dalil-dalil itu hukum, bagaimana cara memetik dan menyimpulkannya. Paham ini tak? Seperti yang tadi. Dan yang terakhir, bagaimana kita mengetahui keadaan seorang mustadil, atau orang yang memetik dalil atau hukum dari suatu dalil. Karena tidak sembarang orang bisa memetik hukum dari dalil. Nah, kan? Nanti ada kriterianya, syarat-syaratnya. Nah, ini gambaran global tentang ilmu usul fikih. Nah, ini. Yang kedua, maudhu'nya. Di mana ilmu ini akan diterapkan? Disebutkan oleh para ulama,
ilmu ini diterapkan pada dalil-dalil syar'i Al-Quran dan sunnah. Paham ini? Al-Quran dan sunnah. Kemudian maudhu'nya, bukan maudhu', samarahnya. Apa buah dari mempelajari ilmu usulul fikih? Disebutkan oleh para ulama, dengan mempelajari usul fikih, seseorang akan tamakkun, akan kokoh di dalam istinbatil ahkam syar'iyyah, di dalam memetik suatu hukum syariat dari dalil-dalil syar'i. Paham ini? Kita kalau mempelajari usul fikih, ketika kita ditanya tentang hukum suatu masalah, lantas kita menjawabnya, tidak sampai di situ. Tapi kita akan memiliki hujjah yang kuat. Kenapa? Karena kita tahu bagaimana cara menyimpulkan hukum dari dalil. Seperti tadi, ketika kita ditanya apa hukum sholat, lantas kita mengatakan wajib, kemudian menyebutkan dalilnya. Dengan ilmu usul fikih, dalil yang kita pegang terhadap suatu hukum itu semakin kuat. Kenapa? Karena kita tahu alasannya. Paham tadi? Paham itu? Kita tahu alasannya. Kemudian disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, kata beliau dalam majmu' fatawanya, "Walihada kana al-maqsud min usul al-fiqh ay yufqaha muradullah wa rasulih bil kitab was sunnah." Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan oleh karena itulah maksud dan tujuan utama seseorang mempelajari ilmu usul fikih itu untuk memahami apa yang Allah inginkan di dalam Al-Qur'annya dan apa yang Rasulnya Muhammad alaihissalam inginkan di dalam sunnah. Paham tidak ini? Paham tidak? Ya. Karena nanti akan datang pembahasan, tidak setiap masalah itu secara terperinci ada dalilnya. Tidak. Tapi kadang suatu masalah kita ambil dalilnya dari pendalilan dalil dari masalah yang lain. Dari mana kita bisa lakukan ini? Dengan mempelajari ilmu usul fikih. Dan di sini juga kita bisa mengetahui bagaimana luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa mengetahui bagaimana rahmat, kasih sayang, cinta Allah kepada hamba-hambanya, dan juga hikmah Allah, kebijaksanaan Allah di dalam menurunkan syariatnya. Karena syariat ini mencakup setiap maslahat umat dari dulu sampai hari ini, sampai yang akan datang, sampai Allah Subhanahu wa taala, sampai datangnya hari kiamat. Padahal kalau kita melihat kejadian di zaman dahulu, di zaman Nabi dengan di zaman sekarang berbeda. Ada banyak hal dan kejadian yang terjadi di masa kita sekarang yang tidak terjadi di masa Nabi alaihissalam. Dan inilah nanti yang dinamakan dalam fikih masalah kontemporer atau nawazil. Masalah yang baru muncul sekarang, tapi tidak ada di zaman Nabi alaihissalam. Terus bagaimana cara berdalilnya kalau begitu? Bagaimana kita bisa tahu bahwa ini halalkah, haramkah, sunnahkah, mubah, makruh? Dari mana kita bisa tahu? Padahal tidak ada di zaman Nabi, baru muncul di zaman sekarang melalui ilmu usulul fikih. Karena tidak setiap dari kita membaca Al-Quran bisa memahami makna Al-Quran secara keseluruhannya. Perlu dipelajari ilmu alatnya. Paham jenengan? Itulah salah satu juga faedah dengan mempelajari ilmu usul fikih. Kita bisa tahu hukum kejadian-kejadian yang baru muncul di zaman sekarang, yang mungkin tidak ada di zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Paham ini? Kan banyak. Bahkan menjadi masalah-masalah yang kontroversial di zaman sekarang. Itu kan banyak nantinya. Dan banyak masalah-masalah yang lain yang mungkin tidak ada di zaman Nabi baru muncul sekarang. Bagaimana cara berdalilnya? Bingung. Dengan usul fikih lah itu. Kita bisa tahu makna ayat dan kita bisa berdalil terhadap suatu masalah bukan dengan dalil khusus, tapi dengan dalil dari masalah yang lainnya.
Bagaimana caranya kita pindahkan ini? Dengan ilmu usul fikih. Kemudian nisbahnya, penyandarannya termasuk dari ilmu apakah ilmu usulul fikih? Jelas disebutkan oleh para ulama, ilmu usulul fikih termasuk dari ilmu atau cabang-cabang ilmu syar'i. Termasuk dari cabang-cabang ilmu syar'i. Kemudian fadluh, keutamaan mempelajarinya. Disebutkan oleh para ulama, kalau untuk dalil khusus yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu usul fikih, tidak ada. Tidak ada. Ya kan? Tidak ada. Karena lagi pula ilmu usul fikih ini di zaman Nabi itu belum dibukukan menjadi ilmu yang satu. Makanya untuk mempelajari, untuk mencari keutamaan mempelajari ilmu usul fikih, khusus menyebutkan ilmu usul fikih, tidak ada dalilnya. Tapi dia masuk dalam keumuman dalil tentang keutamaan menuntut ilmu dan keutamaan ilmu. Dalil-dalil yang masyhur. Ya kan? Seperti misalkan sabda Nabi SAW, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Masuk. "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Masuk di dalamnya. Dan dalil-dalil yang lainnya yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu masuk di dalamnya ilmu usul fikih. Pertanyaan, kenapa? Jawabannya karena ilmu usul fikih termasuk dari ilmu-ilmu syar'i. Ringkas jawabannya. Paham ini? Dan jawaban yang lainnya, karena ilmu usul fikih mempelajari tentang dalil-dalil syar'i, Al-Quran dan Sunnah. Dan saya tanya antum, Al-Quran dan Sunnah Nabi mulia tidak? Mulia. Maka dengan kemuliaan dan keutamaan apa yang dipelajari di dalamnya, itulah yang menjadikan ilmu usul fikih juga ikut mulia. Dan disebutkan oleh para salaf, syaraful ilmi bi syarafi al-ma'lum. Keutamaan suatu ilmu itu, kalau kita mau tahu apa keutamaannya, maka lihat apa yang dipelajari di dalamnya. Nah, sekarang ilmu usul fikih, apa yang akan kita pelajari di dalamnya? Dalil-dalil syar'i, Al-Quran dan Sunnah. Sekarang saya tanya antum, Al-Quran dan Sunnah mulia atau tidak? Mulia. Maka dengan itulah kita menarik kesimpulan, kalau begitu ilmu usul fikih juga menjadi ilmu yang mulia dalam mempelajarinya. Karena apa? Karena dia mempelajari tentang Al-Quran dan Sunnah. Paham ini? Ya. Wa illa dia masuk dalam keumuman ilmu syar'i yang datang keutamaannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Paham ini? Ya, jangan bilang lagi, tidak ada dalil yang mengatakan ilmu usul fikih itu ilmu yang mulia. Ya betul, kalau kita mau cari lafadznya ilmu usul fikih itu mulia, tidak ada. Tapi dia masuk ke dalam keumuman dalil tentang keutamaan ilmu syar'i. Kemudian berikutnya, wadi'uhu. Siapa sebenarnya orang pertama yang meletakkan ilmu usul fikih? Karena perlu kita ketahui ikhwas sekalian, sebagaimana yang saya katakan tadi, di zaman para sahabat, ilmu usul fikih dan ilmu-ilmu yang semisal dengannya itu belum ada. Belum ada. Kenapa? Karena di zaman para sahabat itu, mereka hanya mempelajari tentang Al-Quran dan Sunnah. Oleh karenanya sampai di zaman para tabi'in itu, kalau kita dapat kisah mereka, disebutkan bahwa mereka rihlah dari negeri ke negeri yang lainnya untuk mencari apa? Hadis. Ya. Jarang ada kita dengarkan ada ulama yang rihlah dari negeri ke negeri yang lainnya untuk mempelajari ilmu usul fikih misalkan, atau ilmu-ilmu yang lainnya, karena di zaman itu belum ada. Ya. Nanti ilmu-ilmu yang seperti ini tuh dibukukan, dijadikan ilmu tersendiri itu setelah zaman para sahabat. Paham ini? Setelah wafatnya Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, kenapa? Melihat maslahat umat. Di mana umat di waktu itu, manusia di kala itu semakin melemah. Terkhususnya di dalam ilmu. Dan juga banyak dari kaidah-kaidah yang telah mulai hilang. Oleh karenanya para ulama membukukan ilmu itu menjadi ilmu tersendiri. Muncul pertanyaan, kalau begitu para sahabat dulu tidak tahu berarti usul fikih? La ilaha illallah. Tidak.
Tapi para sahabat dulu ketika datang suatu ayat atau hadits dari Nabi, langsung dia bisa pahami bahwa yang diinginkan di sini wajib, yang diinginkan di sini demikian dan demikian. Langsung dipahami walaupun mereka belum mempelajarinya. Paham ya? Justru dari pemahaman mereka lah kita simpulkan kaidah ini menjadi buku dan cabang ilmu tersendiri. Itu ingat. Sama ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab itu diambil dari mana? Al-Quran dan Sunnah. Bukan Al-Quran dan Sunnah yang diambil kaidahnya dari ilmu bahasa Arab. Paham tidak ini? Sama seperti ilmu ini. Paham tidak? Baik. Dan peletaknya, orang yang paling pertama meletakkan, maksudnya membukukan ilmu usul fikih dan menjadikannya cabang ilmu tersendiri, adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik. Dan kitab yang paling pertama beliau tuliskan adalah kitab beliau yang masyhur yang beliau namakan dengan kitab Ar-Risalah. Ini kitab usul fikih yang paling pertama dan juga menjadi rujukan bagi ulama-ulama yang datang setelah beliau di dalam apalagi namanya mengarang buku-buku usul fikih. Ini yang menjadi rujukan kitab Ar-Risalah oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala al-masyhur. Dia salah satu dari imam madhab yang 4. Apalagi orang Indonesia pasti tahu Imam Syafi'i rahimahullah. Baik, kemudian namanya masyhur, ilmu usul fikih. Kemudian istimdadnya, sumbernya. Ini sumbernya sudah kita sebutkan. Sumber dari ilmu usul fikih adalah Al-Quran dan Sunnah, juga pemahaman para salaful ummah, wa ala ra'sihim, di antara mereka adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dari sumber-sumber inilah para ulama menyimpulkan suatu kaidah yang dijadikan sebagai kaidah usuliyah. Sama seperti yang kita katakan tadi. Dari mana kita bisa menyimpulkan hukum wajibnya salat? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah. Ini dari Al-Qur'an, Sunnah, dan dari pemahaman para sahabat. Setelah diteliti, barulah para ulama menyimpulkan kaidah usuliyah dan dibukukan menjadi cabang ilmu tersendiri. Kemudian yang ke-9, hukmu. Apa hukum mempelajarinya? Baik, disebutkan oleh para ulama, hukum mempelajari ilmu usul fikih fardu kifayah, wajib, tapi bagi sebahagian manusia dalam jumlah yang telah mencukupi. Paham ya? Jadi fardu kifayah disebutkan maksudnya oleh para ulama atau maknanya, idza qama bihi man yakfi saqatal ismu anil akharin. Apa maknanya fardu kifayah? Fardu kifayah adalah sesuatu yang cukup dilaksanakan oleh sebahagian jumlah atau sebagian manusia dalam jumlah yang tertentu dan tidak wajib atas yang lainnya. Paham ini? Ini fardu kifayah. Dan yang terakhir masail, apa masalah dan pembahasan yang akan kita bahas di dalamnya? Disebutkan oleh para ulama kaidah usuliyah. Ya, seperti tadi. Ya, asal dari perintah adalah wajib dan asal dari larangan adalah haram, dan yang semisal dengannya dari kaidah-kaidah usuliyah. Yang dengannya lah nantinya kita mengambil dan memetik hukum dari dalil syar'i dengan menggunakan kaidah ini. Baik. Kemudian insyaallah taala kitab yang akan kita baca adalah risalah ringkas yang ditulis oleh salah seorang ulama masyhur di zaman ini, yaitu Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Risalah ringkas dan termasuk risalah yang para ulama
dan para pengajar menjadikannya silsilah yang pertama dalam cabang ilmu usul fikih. Risalah ini beliau namakan dengan Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Mungkin masyhur ya di telinga kita, sering kita dengarkan. Ya, karena hampir dari setiap madaris, sekolah-sekolah, ya, khususnya madrasah-madrasah ataupun pondok-pondok pesantren, itu kebanyakannya menggunakan buku ini di dalam silsilah usul fikihnya. Ya, karena memang buku ini disebutkan oleh beliau sendiri, muallifnya, sebagaimana akan datang dalam muqaddimah kitabnya, ini adalah risalah yang ringkas, mukhtasar. Tapi bersamaan dengan ringkasnya risalah ini, dia mencakup masalah-masalah tentang usul fikih secara global. Paham ini? Ya, jadi bersamaan dengan ringkasnya risalah ini, dia mencakup masalah-masalah secara global dalam ilmu usulul fikih. Dan juga disebutkan oleh ulama yang lain, di antara yang mensyarah, memaparkan kitab ini, yaitu Syekh Dr. Ghazi ibn Mursyid ibn Khalaf al-Utaibi hafizahullah, salah satu ulama dan pengajar di Universitas Ummul Qura di Saudi Arabia. Di dalam kitabnya Taqrib al-Husul, beliau sebutkan di antara keutamaan dan keistimewaan dari matan ini, Al-Usul min Ilmi Al-Usul, kata beliau, kathratul amsilatil fiqhiyah. Selain dia ringkas, beliau banyak membawakan contoh-contoh dari masalah-masalah fikih. Apa keuntungannya? Apa faedahnya? Kata beliau, dengan banyaknya contoh ini, kita bisa lebih mudah mempraktekkan kaidah yang akan kita pelajari nantinya di dalamnya. Paham ini? Berbeda dengan matan-matan atau sebagian matan-matan yang lainnya, yang hanya murni menjelaskan tentang kaidah, tapi kurang, bahkan tidak menyebutkan contoh. Akhirnya apa? Kita bingung. Apa maksudnya ini kaidah? Bagaimana cara menerapkannya? Kelebihannya matan ini, matan Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau banyak menyebutkan contoh-contoh fikih sebagai bentuk tatbik. Ya, praktek dari kaidah yang akan kita pelajari insyaallah taala. Dan yang kedua, beliau sebutkan dua keistimewaan kitab ini. Diqqatul ibarah. Beliau merinci dari setiap kata dengan membawakan definisi dan maksud dari kata yang beliau bawakan. Seperti nanti pada saat beliau akan menjelaskan tentang hukum-hukum syar'i, wajib, ya kan, haram, mubah, sunnah, makruh, beliau akan membawakan definisi dari setiap hukum ini. Apa maksudnya? Ditambah lagi, kata beliau, wa tahririha. Beliau akan mengeluarkan setiap apa yang tidak termasuk dalam ta'rif. Jadi setelah beliau bawakan definisinya, beliau keluarkan apa saja yang tidak masuk dalam definisi. Paham ini? Beliau akan bawakan misalkan, wajib adalah setiap apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah haruskan. Paham ini? Berarti apa yang selain wajib? Apa yang tidak Allah perintah dan apa yang Allah bahkan larang. Begitu cara beliau membawakan definisi nanti. Rinci sekali. Kemudian kata beliau juga suhulatul ibarah. Bersamaan dengan beliau rinci dari setiap definisi, beliau tidak bawakan dengan kalimat-kalimat yang sulit. Tapi beliau akan mudahkan setiap kalimat yang beliau akan bawakan dalam risalahnya. Adapun sedikit kita menyebutkan atau mengisahkan tentang muallif dari kitab ini, Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau namanya Muhammad ibn Salih ibn Muhammad Al-Utsaimin. Al itu dalam bahasa Arab artinya marga. Kalau ada nama, ada alnya, nama bahasa Arab terutama itu marganya. Maksudnya dia dari keluarga mana? Dia dari keluarga Utsaimin. Minal Wahbah
dari daerah Wahbah, dari Banu Tamim. Dan beliau lahir pada malam ke-27. Pada malam ke-27 dari bulan Ramadan tahun 1347 Hijriah. 1347 Hijriah di Unaizah, salah satu kota di provinsi Qasim, tentunya di kerajaan Arab Saudi. Dan beliau hidup dan tumbuh dengan didikan atau pendidikan ilmu. Mulai dari kecil beliau sudah dididik oleh orang tuanya untuk tumbuh dengan ilmu. Maka dahulu orang tuanya, ayahnya tentunya, mengirim beliau rahimahullah kepada kakeknya. Kakek dari ibunya, berarti bapaknya ibunya beliau rahimahullah. Dan beliau termasuk syekh juga di zamannya, Syekh Abdurrahman ibn Sulaiman Ad-Damiq rahimahullah. Dan di sisi beliaulah Syekh Ibn Utsaimin mempelajari Al-Quran dan juga mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya, seperti ilmu kitabah, menulis, kemudian juga ilmu hisab, ilmu tentang hitungan. Karena beliau masih kecil. Bahkan disebutkan beliau menghafalkan Quran itu sebelum beliau menginjak usianya yang ke-11 tahun. Bayangkan. Jadi di usia 10 tahun lebih beliau sudah menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Kemudian tatkala beliau beranjak dewasa, beliau memulai untuk condong kepada menuntut ilmu syar'i. Kemudian beliau pun duduk di halaqah para ulama di negeri beliau, di negeri Qasim tentunya, di zaman beliau. Dan di waktu itu ulama yang masyhur di zaman beliau adalah guru beliau yang paling masyhur, Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di, atau sebagian orang baca As-Sa'di. Nah, ini pemilik tafsir Kalimir Rahman, tafsir As-Sa'di yang masyhur. Ini termasuk salah satu guru beliau dan juga bahkan termasuk guru yang paling pertama dan yang paling berbekas bagi beliau rahimahullahu ta'ala. Karena beliau lama sekali duduk dan belajar talaqi dengan beliau rahimahullah. Dan beliau rahimahullah banyak mempelajari dari gurunya Syekh Sa'di rahimahullah banyak dari cabang-cabang ilmu, di antaranya ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tauhid, fikih, usul, faraid, dan yang semisal dengannya. Dan beliau juga tidak hanya mengambil ilmu dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, tapi beliau juga mengambil dari ulama yang lainnya yang sempat mengajar di tempat mengajar beliau, seperti Syekh Abdul Razak Al-Afifi, ulama Mesir terkenal, Syekh Abdul Razak Al-Afifi, dan para masyayikh yang lainnya yang dulunya juga mengajar di masjid beliau ini, di Unaizah. Unaizah tadi di mana? Kota kecil di provinsi Qasim, di negeri atau di kerajaan Saudi Arabia. Kemudian pada tahun 1372, tatkala terbuka pendaftaran di kampus Universitas Muhammad ibn Saud Al-Imam di daerah Riyadh, salah satu dari guru beliau pun mengisyaratkan kepada beliau, mendorong beliau untuk mengikuti pendaftaran itu. Akhirnya beliau pun mendaftar dan beliau pun lulus di sana. Akhirnya beliau meminta izin dengan gurunya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah untuk berangkat ke Riyadh untuk menempuh ilmu di sana.
Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengizinkan beliau dan akhirnya beliau pun pergi rihlah ke negeri Riyadh. Dan di Riyadh ada lebih banyak lagi dari ulama-ulama kibar yang beliau ambil dan duduk serta talaki ilmu dari mereka. Dan di antara guru beliau Samahatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Mufti dunia di kala itu. Siapa yang tidak kenal Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. Bahkan banyak dari musuh-musuh dakwah beliau itu ketika beliau wafat memberikan ucapan bela sungkawa kepada beliau. Padahal musuh beliau ini, musuh-musuh dakwah, saking terkenalnya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. Dan juga beliau termasuk guru yang kedua yang juga beliau banyak mengambil ilmu darinya setelah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kemudian setelah itu beliau pun kembali ke negerinya Unaizah untuk kembali menuntut ilmu kepada gurunya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Sampai akhirnya tatkala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di telah melihat keilmuan muridnya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau pun mulai mengizinkan muridnya untuk mengajarkan dari junior-juniornya istilahnya. Awalnya mengajar sampai akhirnya pada saat guru beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di wafat rahimahullah, barulah beliau mengambil posisi dan kedudukan gurunya menjadi mufti di negerinya. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan juga setelah itu beliau pun kembali ke Riyadh untuk melanjutkan pendidikannya sampai beliau selesai. Dan di Riyadh juga beliau mendapatkan amanah seperti apa yang beliau dapatkan di negerinya, menjadi mufti di kala itu. Dan beliau banyak memasuki dari lajnah, dari lembaga-lembaga kumpulan ulama, termasuk apalagi namanya Hay'ah Kibar Ulama, seperti majelis ulamanya kita di sini, di sana juga ada. Dan beliau juga sempat menjadi salah satu mufti di negeri Saudi Arabia. Dan banyak lagi dari juhud beliau yang menunjukkan akan keilmuan beliau dan semangat beliau di dalam ilmu. Dan di antaranya yang menunjukkan akan hal tersebut dari tulisan-tulisan beliau, dari muallafat dan karangan-karangan ilmiah beliau. Ada sangat banyak. Dan yang paling masyhurnya adalah kitab yang kita pelajari insyaallah taala, Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Kemudian juga beliau punya banyak syarah khususnya dalam cabang ilmu usul. Dan tidak hanya dalam cabang ilmu usul, juga cabang ilmu yang lainnya seperti fikih. Beliau punya Asy-Syarhul Mumti', Syarah Zadul Mustaqni. Ini dalam jilid besar. Bukan hanya itu, beliau juga punya karangan dalam cabang ilmu tafsir, masyhur tafsir beliau, puluhan jilid, tafsir Quranul Karim. Kemudian juga dalam cabang-cabang ilmu tauhid, akidah, banyak syarah-syarah beliau. Dan disebutkan oleh para ulama, hampir tidak ada satu pun cabang ilmu kecuali pasti ada muallafat beliau di dalamnya, ada karangan beliau di dalamnya. Baik itu karangan berupa matan, beliau sendiri yang mengarangnya, atau berupa syarah dan ta'liq, pemaparan terhadap matan para ulama yang lainnya. Pasti. Antum mencari cabang ilmu apa? Cari saja. Ilmu faraid, mawaris, ilmu waris, ada beliau. Talqis al-faraid, ilmu nahwu, ada beliau. Balaghah, ada beliau. Di mana? Cari cabang ilmu yang beliau tidak ada. Akan disebutkan oleh para ulama, khususnya ulama muasirin, hampir tidak ada satu pun cabang ilmu kecuali pasti ada beliau di dalamnya. Imma dengan durus yang beliau sampaikan, atau imma dengan kitab yang beliau karang, atau imma dengan kitab yang beliau paparkan
syarah dari kitab-kitab ulama lainnya. Subhanallah. Dan ini juga disebutkan oleh para ulama di antara bentuk keberkahan ilmu beliau. Di antara bentuk keberkahan ilmu beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan yang terakhir, beliau wafat di Jeddah. Beliau wafat di Jeddah sesaat sebelum masuknya waktu maghrib, tepat pada hari Rabu tanggal 15 bulan 10. Bulan berapa kalau bulan 10? Syawal tahun 1421 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Baik, sekian ya, ringkasan dari mukaddimat atau pendahuluan dari ilmu usulul fikih yang semoga bisa menjadi pengenalan bagi kita terhadap ilmu yang akan kita pelajari, dan semoga dengannya bisa memudahkan kita untuk melangkah berikutnya di dalam mempelajari ilmu yang akan kita pelajari. Dan insyaallah taala kitab sudah ada di hadapan kita. Hanya saja mungkin berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, kitab yang akan dibagikan ini kitab yang sudah silsilah, kitab berlanjut. Di dalam kitab ini akan tercantum 3 kitab yang akan menjadi pelajaran kita ya ke depannya. Dan termasuk silsilah yang paling pertama Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Dan ada 2 kitab berikutnya menjadi kitab lanjutan dari kitab ini insyaallah taala. Baik, dan mungkin bisa dibagikan. Tetap kita tutup majelis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wa atina al-afiyata was salamah innahu yuli dzalika wal qadiru alaih.